Pakai buku saya. Malah rapi juga. Iya, setelah rapi punya tuh deh. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Endra Bintoro selaku Kepala Sekolah SDN 1 Kedung Sikir, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik hidayah serta inayahnya kita dapat melaksanakan sosialisasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya Reta Pradeni Putri sebagai pemateri pada pagi hari ini dalam materi Google Classroom. Di sini apakah sudah ada yang sudah mengenal Google Classroom, Bapak Ibu? Sedikit. Sudah ada gambaran mengenai Google Classroom? Sedikit. Ya, ada. Sudah mulai mengenal, ya? Sudah sebagian mengenal, alhamdulillah. Nah, sekarang yang pertama kita akan mengenal apa itu yang namanya Google Classroom. Google Classroom merupakan tempat untuk berbagi kegiatan belajar mengajar secara lengkap dengan menggunakan kelas daring. Seperti pada saat ANBK yang lalu, anak-anak belajar di rumah. Nah, tugas dan materi bisa kita kasihkan dalam aplikasi ini melalui Google Classroom. Selanjutnya, cara membuat kelas pada Google Classroom. Setelah kita masuk dan login, buka dulu classroom.google.com pada browsernya. Bisa memakai Mozilla maupun bisa memakai Chrome. Bisa semuanya diakses. Setelah kita mengklik pada classroom.google.com, kita akan disuruh untuk memilih peran kita untuk masuk ke aplikasi. Apakah kita sebagai siswa atau kita sebagai pengajar? Karena kita sebagai pengajar, maka yang kita pilih adalah pendidik. Setelah kita pilih pendidik, lalu akan muncul menu tambah plus pada bagian kanan atas. Lalu kita bisa pilih buat kelas. Silakan isi detail kelas sesuai dengan kebutuhan. Nanti bisa kita namai, umpamanya kelas 5, pelajaran apa pada hari itu, materinya apa, subjeknya apa, lalu kita oke. Itu cara membuat kelas pada Google Classroom. Selanjutnya,
bagaimana setelah kita membuat kelas, cara mengundang pendidik dan peserta didiknya? Caranya bagaimana? Kita pilih dulu kelas yang telah kita buat tadi. Kita klik menu anggota. Kita bisa menambahkan pendidik yang ada di sekolah ini dan peserta didiknya. Lewat apa masuknya? Masuknya anak-anak bisa melalui email Belajar ID. Belajar ID ini bisa diakses oleh semua murid karena semua murid mendapatkan ID email Belajar ID. Semua sudah punya Bapak Ibu. Nanti bisa ditanyakan ke operator. Seperti halnya Bapak Ibu juga bisa menjadi grup di buat kelas pada Google Classroom. Lewat mana? Lewat email Belajar ID. Tuh caranya, cara mengundang peserta didik maupun pendidik pada Google Classroom. Selanjutnya, kalau sudah muncul, tetap tadi Mbak. Kalau sudah muncul, maka kita akan muncul menu daftar. Lalu kita mendaftarkan pendidik kita atau murid kita pada menu undang tadi, sehingga semuanya bisa masuk kelas pada menu undang kelas. Selanjutnya, nah, lalu kalau kita sudah membuat kelas, sudah mengundang anak-anak untuk masuk ke kelas kita, apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya kita harus memasukkan atau membuat materi di kelas. Bagaimana caranya? Caranya kita pilih kelas yang telah kita buat tadi. Misal tadi yang kelas 5. Terus kita pilih tugas kelas yang ada di Google Classroom. Kita buat tanda buat dan pilih materi mana yang akan kita upload pada pembelajaran Google Classroom. Misal matematika atau bahasa Inggris yang kita masukkan. Lalu kita posting, kita jadwalkan waktunya kapan, lalu disimpan di dalam Google Classroom. Tuh cara untuk membuat materi pada Google Classroom. Nanti kita belajar bersama-sama ya caranya membuat. Lanjut kita membuat penugasan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika anak-anak belajar dari rumah atau daring, kita bisa membuat penugasan yang bisa diklik oleh siswa di menu Google Classroom ini. Anak-anak bisa mengakses penugasan yang telah kita berikan. Caranya gimana? Yo, tetap kita pilih kelas dulu. Pilih tugas kelas, terus pilih klik tanda buat dan pilih tugasnya. Lalu kita mengisikan atau membuat tugas sesuai dengan pembelajaran pada waktu itu. Pilih tugaskan, jadwalnya kapan, dan pilih simpan draft. Nanti di menu itu anak-anak bisa mengakses tugas mana ya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kapan ya terakhir dikumpulkan. Seperti itu. Di menu buat penugasan. Oke, itu caranya membuat penugasan. Setelah membuat materi, setelah membuat penugasan, lanjut. Nah, kenapa kok pendek? Karena ini adalah aplikasi yang sangat mudah. Nanti kita harus praktek sendiri-sendiri. Buat materi, buat tugas. Ya, sekarang nyalakan dulu laptopnya. Atau siapa yang mau bertanya? Iya, saya. Adakah dari Bapak Ibu yang bertanya? Ya?
tanyakan itu, email apa saja yang bisa digunakan untuk login ke Google Classroom? Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk login ke Google Classroom ini bisa menggunakan email pribadi kita maupun email yang kita miliki, yaitu email akun ID belajar. Bapak Ibu sudah punya email akun belajar ID? Sudah, tentunya sudah. Karena untuk apa saja toh email belajar ID itu? Untuk mengakses PMN bisa, untuk mengakses Canva bisa. Jadi mudahnya kita memperoleh email ID, belajar ID itu semua aplikasi bisa kita memakai login belajar ID. Tuh, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Terima kasih. Aplikasi Google Classroom apa bisa diakses lewat HP? Aplikasi Google Classroom apa bisa lewat HP? Bisa apa tidak Bapak Ibu? Bisa. Tentunya bisa. Bisa banget, bisa diakses lewat HP. Anak-anak juga bisa lewat HP. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menginstal dulu aplikasi Google Classroom di HP kita. Kita klik Play Store, lalu install. Setelah sudah terinstall di HP Bapak Ibu, lalu kita login. Loginnya bisa pakai email pribadi maupun pakai email belajar ID. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Apa kita langsung praktek? Oke, kalau langsung praktek, sekarang kita buka laptopnya masing-masing. Saya mencoba pakai HP ya. Oh iya, yang sudah mencoba pakai HP juga bisa. Sekarang kita buka dulu. Yang pertama dibuka di Chrome atau di Mozilla, klik classroom.google.com. Nanti akan muncul menu Google Classroom. Sudah? Sudah? Kalau sudah, yang pertama kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Klik tanda plus pada kanan atas. Klik, ya itu. Klik plus di tanda atas. Ya, ini. Lalu karena ini di laptop saya pakai bahasa Inggris, kalau di Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia, bisa klik buat kelas. Kalau yang pakai bahasa Inggris, bisa dipilih klik class. Buat kelas. Klik. Saya sudah mencoba membuat kelas 5 itu. Dicoba tidak apa-apa Mbak Lutfi. Buat kelas lain. Klik class. Ya itu. Ketika nama kelas berapa? Oke. Terus materi apa? Subjeknya apa? Di kelas apa? Coba Mbak, terserah materinya apa itu. Diisi dulu. Saya sudah membuat kelas. Subjeknya materi apa? Bisa materi puisi, materi yang lain bisa.
Itu di kelas 1 yang atas. Lalu kita buat create. Kalau bahasa Inggris kita klik yang create. Kalau bahasa Indonesia kita klik yang buat. Oke. Nah, itu sudah jadi ya. Itu sudah jadi menjadi kelas kita. Nah, kalau anak-anak sudah ada, sudah dimasukkan kelas, kita tinggal mengcopy kode yang ada pada menu kelas kita. Kodenya itu MKYVXMT. Nanti kita bisa kasihkan ke anak-anak untuk mengklik kode yang tersedia di kelas kita. Sudah paham Bapak Ibu? Sampai sini cara membuat kelas. Oke. Sekarang cara kita untuk membuat classwork atau penugasan. Nah, ini buat grid. Nah, di sini kita bisa memasukkan penilaian, kuis, pertanyaan, materi, atau kita bisa mengupload materi yang kemarin, yang sebelumnya. Bisa topiknya, seperti itu. Tergantung apa yang ingin kita berikan kepada siswa. Coba buat materi, Mbak. Nah, ini kalau kita mau memasukkan materi, kita buat dulu title-nya. Title itu adalah judul. Kalau di Bapak Ibu guru pakai bahasa Indonesia, maka itu judul. Kalau bahasa Inggris, itu nanti kita pilih title. Kita beri judul apa, deskripsi materinya apa, atau deskripsi tugasnya apa, lalu kita upload tugasnya. Nah, pada menu upload sebelumnya kita harus sudah membuat tugas. Sudah diketik dulu tugasnya mana yang akan dibagikan kepada siswa. Entah itu materi atau tugas yang lainnya. Nah, setelah itu kita upload. Coba upload, Mbak. Nah, ini di menu ini kita bisa memilih materi mana yang mau dibagikan kepada siswa. Oke. Ini sudah paham ya Bapak Ibu cara mendapatkan materi pada Google Classroom? Jadi kita tidak perlu Bapak Ibu membuat tugas dari HP. Bisa kita anak-anak suruh, ayo buka Google Classroom-nya, belajar dari rumah atau daring. Kita tidak tahu kapan situasi daring akan dimulai. Makanya lebih mudah kita memberikan tugas pada Google Classroom. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah paham apa belum? Jadi seperti itu manfaat dari Google Classroom, memudahkan kita membuat materi, membuat kuis, membuat tugas belajar yang mana nanti pembelajarannya secara daring. Bapak Ibu, ketika pada waktu itu daring, Bapak Ibu bisa membuat tugasnya lewat Google Classroom. Bisa diakses lewat HP, bisa diakses lewat laptop. Tergantung mana yang anak-anak punya. Kalau punya HP, pastinya lebih gampang untuk mengakses Google Classroom.
Sudah bisa semua nggih? Atau ada yang ditanyakan lagi? Atau nanti pada waktu kita berjumpa lagi di materi selanjutnya bisa ditanyakan di lain waktu istirahat atau ketika anak-anak sudah pulang, kita belajar bersama lagi, sharing-sharing lagi ilmunya bersama-sama. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat nggih? Nah, ada banyak aplikasi yang sudah disediakan. Kalau kemarin kita belajar tentang e-teaching, sekarang kita belajar Google Classroom. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang memudahkan pendidik untuk mengajar yang lebih kreatif, yang lebih menyenangkan, sehingga anak-anak tertarik mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Kira-kira menarik apa boten nggih Bapak Ibu? Menarik. Kira-kira nanti Bapak Ibu mau mengaplikasikannya apa boten nggih? Mau nggih? Iya. Pastinya kita sebagai pendidik kita juga harus terbawa oleh digitalisasi. Jadi tidak mengajar hanya dengan metode yang lama. Kita juga harus belajar dengan metode yang baru. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Nggih, kalau sudah paham, sudah belajar bersama-sama, tidak ada yang ditanyakan, sekarang penutupan. Saya akhiri materi pada sosialisasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat juga untuk peserta didik kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Guru.